oksigen akan memasuki arteri dari vena pulmonalis. Setelah itu, darah kemudian dipompa melalui katup dari vertikel tersebut, darah dipompa melalui katup aorta dan masuk ke dalam aorta yang merupakan arteri terbesar. Untuk pertukaran gas dan isi dengan jaringan tubuh terjadi di dalam kapilyer yang mengalir melalui jaringan. Sirkulasi sistemik menjaga metabolisme setiap organ dan setiap jaringan dalam tubuh tetap hidup kecuali berhenti paru-paru yang disuplai oleh sirkulasi pulmoner. Sirkulasi sistemik secara keseluruhan adalah sistem tekanan yang lebih tinggi dibandingkan sirkulasi pulmoner. Hal ini karena sirkulasi sistemik harus memaksa volume darah yang lebih besar untuk mencapai kadar yang lebih jauh dibandingkan dengan sirkulasi pulmoner. Selanjutnya kita persiapkan untuk materi 2 sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil atau pulmoner adalah sirkulasi yang berguna untuk menggerakkan darah antara jantung dan paru-paru. Hal ini berfungsi untuk mengangkut darah yang tidak mengandung oksigen ke paru-paru untuk menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Darah yang sudah diisi oksigen akan mengalir kembali ke jantung. Di paru-paru, darah mengalir melalui kapilyer di alveoli yang merupakan tempat terjadinya pertukaran gas untuk menghilangkan karbon dioksida dan menambahkan oksigen ke darah. Darah yang sudah terisi oksigen kemudian meninggalkan paru-paru melalui vena pulmonalis yang mengembalikannya ke atrium kiri agar sirkuit pulmoner. Saat sirkuit pulmoner berakhir, maka sirkuit sistem dimulai. Nah, penjelasan mengenai sistem peredaran darah besar dan kecil yang perlu kamu ketahui. Hal tersebut juga membuat kamu paham tentang cara darah mengalir ke dalam tubuh, bagaimana oksigen bisa disimpan ke dalam darah, lalu menyebarkannya ke seluruh sel di dalam tubuh. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, kami akan membacakan kesimpulannya. Saya pasrahkan untuk pemateri kedua untuk menjelaskan kesimpulan. Kesimpulan: sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dalam dari sel darah yang tidak ada plasma dan sel darah atau eritrosit, leukosit, dan trombosit yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Metabolisme yang tinggi akan terjadi apabila memasukkan sari makanan dan oksigen berlangsung secara konstan, serta tersedia sistem kapilyer yang bertanggung jawab atas pertukaran gas dan pembuangan zat sisa secara cepat. Komponen menyusun sistem sirkulasi yaitu pembuluh darah dan cairan tubuh. Jantung dan pembuluh darah merupakan komponen yang sangat penting untuk menjamin kelancaran aliran darah ke berbagai organ. Jantung berperan sebagai penumpang cairan yang bersirkulasi, sedang pembuluh darah berfungsi sebagai jalan aliran darah. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.